sekarang nih Mas, dilihat sama masyarakat lah. Yang instan-instan itu kan nggak selamanya dipandang bagus kan. Nah, menurut Mas nutrisi-nutrisi yang sekarang ada di Indonesia yang lokal gitu, itu udah bagus nggak sih buat nyukupin nutrisi sama protein kita gitu? Cukup. Udah bagus. Yang lokalan bahkan pun cukup bagus. Karena gini, nutrisi ini sebenarnya kita bisa buat sendiri. Pakai bahan-bahan yang apapun itu bisa buat. Intinya adalah kita mau nggak sih untuk sedikit lebih berusaha. Karena nggak nutup kemungkinan sebenarnya rasa malas, rasa ribet yang menghalangin kita untuk dapetin apa yang kita mau. Bisa berpikir, kita bangun pagi harusnya kan udah sarapan nih. Iya. Aduh, ntar aja deh. Jam 10 gue lagi malas banget, mager banget, tiduran aja deh lagi. Nah, di situ justru dia udah skip 1 jam untuk tubuhnya dapetin nutrisi. Kayak gitu. Nah, makanya keseringannya saya, kalaupun saya benar-benar lagi posisi nggak harus bisa mendapatkan itu, ya udah saya minum protein shake kayak gitu. Itu yang paling simpel kan. Misalnya hujan nih di luar, di rumah nggak ada makanan, harusnya saya beli sarapan di luar, misalnya ketoprak atau siomay kayak gitu kan. Ya udah saya berpikir daripada saya nggak masuk apapun, ya udah saya minum protein shake. Justru itu membantu tubuh saya untuk dapetin nutrisinya lagi. Nah, yang tadi Mas bilang tuh sarapan, kan kadang-kadang kita nih sebagai yang kerja di kantor lah gitu kan. Itu butuh banget nggak sih atau wajib banget nggak sih? Soalnya kadang-kadang tuh kita kayak ya udahlah sarapan nanti aja gitu. Tiba-tiba baru siang ketemu nasi kayak gitu. Butuh nggak sih sarapan itu? Mungkin saya orang yang harus sarapan ya. Dan saya udah ketemu cukup banyak orang semasa saya bekerja di perusahaan sebagai personal trainer kan. Saya udah tanya, Mas sarapan jam berapa? Saya udah rata-rata hampir semua klien saya tanyain. Dan beberapa orang memang ada tipikal yang nggak mau sarapan. Padahal sarapan itu penting banget loh. Mau itu dia orang yang pengen turunin berat badan, juga harus sarapan. Karena gini, kita berpikirnya kalau kita lapar, tubuh bakal bakar lemak. Enggak. Justru itu salah. Perumpamaannya biar lebih simpel, terus orang-orang tahu ya. Mas pakai motor nih. Motor, terus kita punya bensin hanya 1 liter. Iya. Yang Mas lakukan, tujuannya masih jauh. Yang Mas lakukan, lebih cepat tarik gasnya atau melambatkan jalannya. Lambatin. Sama, tubuh kayak gitu juga. Jadi kita berpikir kalau misalnya kita mau makan nanti siang aja deh. Nah, harusnya kan organ tubuh tetap bekerja. Mas nggak bisa berhentiin jantung. Mas nggak bisa berhentiin mati dong. Mas nggak bisa berhentiin ginjal kerja. Mas nggak bisa berhentiin paru-paru kerja. Nah, si tubuh bilang ke tubuhnya, ke pusat, ya udah kerjanya dilambatin aja. Artinya apa? Metabolismenya dilambatin aja. Jadinya orang berpikir kalau gue nggak makan, kalau gue makan 1 kali sehari, gue bakal bakar lemak. Salah. Justru dia bakal melambat metabolismenya. Yang kejadian apa? Lemes, males, letih, lesu segala macem kayak gitu. Ya? Iya. Makanya penting banget yang namanya sarapan kayak gitu. Soalnya definisi diet yang di internet tuh kan katanya nggak makan, nggak apa gitu kan. Saya sempat berarti nggak makan turun nih berat badan saya gitu. Tapi itu salah malah ya. Kontroversi sih sebenarnya. Jadi kan kontroversi ya. Iya, tapi kalau misalnya secara ilmu kesehatan yang udah dinilai, tubuh kita itu kan bekerjanya seperti itu. Kalau misalnya ada orang bilang, tapi gue nggak makan bisa turun kok. Bener, lu bisa turun. Tapi lu lihat coba 1 bulan, 2 bulan lagi. Hasilnya apa? Kayak gitu. Saat dia bener-bener, emang Mas mau gitu, misalnya seumur hidup Mas makan cuma 1 kali sehari, hanya demi badan bagus. Itu juga belum tentu bagus ya. Saya harus tekankan lagi. Emang mau? Enggak sih. Nah, saya justru lebih pilih, saya makan sesering mungkin, tapi dengan porsi yang dikit, yang cukup untuk tubuh, kayak gitu. Dan tetap berolahraga ya. Tentu aja. Dengan berolahraga lebih membantu semuanya. Karena gini, kalau kita nggak olahraga, mungkin badan kita bakal kurus, tapi itu apa sih bilangnya? Gelimbir-gelimbir gitu loh. Kulitnya tuh nggak elastis. Karena kenceng gitu ya. Karena dia kehilangan bobot tubuh drastis dalam waktu yang singkat, tapi tanpa ada otot yang menopang kayak gitu. Jadi pada akhirnya ya jelek hasilnya. Iya, jadi lebih ke hasil akhirnya yang jelek ya. Iya benar. Daripada hasil akhir yang jelek, mendingan kita keluarin semua deh di awal gitu ya. Bayar PT. Iya. Terus habis itu lebih ya makan harus dirutinin. Iya, kan? Ribet di awal lah. Ribet di awal. Emang semuanya harus ribet di awal. Jadi banyak orang yang berpikir kalau misalnya dia punya badan bagus nih, gue pengen deh. Padahal dia nggak tahu sebenarnya untuk punya badan bagus itu susah. Kayak gitu loh. Nah, tapi justru itu yang harus kita tunjukin ke orang. Lu harus susah-susah. Mau segala macam apapun pencapaian dalam hidup lu harus bersusah-susah. Emang kita lihat orang punya sport car gitu. Emang lu kira dia tidur doang bisa dapat mobil mewah? Kan enggak. Ya. Justru dia bekerja 2 kali lebih gila dari kita. Kayak gitu. Ya kan?
kayak kita lihat si bos deh gitu kan, punya mobil mewah, Ah, kerjanya gimana? Emang iya. dia cuma tidur main game? Enggak kan, Iya. gila-gilaan juga kan. Jam 1 masih di WhatsApp. Say. Gila, makanya saya bilang, saya justru paham kayak gitu ya, saya langsung praktekkan ke tubuh saya kayak gitu. Lu Oke, punya oke. punya otot bagus ya lu latihan gila-gilaan. Berarti emang harus dimulai dari kita dulu Benar, ya. benar. Di apa ya bilangnya? Pola pikir kita sih. Pola pikir. Benar. Oke. Mas kan berarti kan nge-gym. Mm-mm. Terus ada PT juga. Mm-mm. Ada pastilah family time juga. Oh pasti. Pasti kan? Pasti. Nah, cara ngebaginya itu gimana sih sebelum Covid ya? Ya sebelum Covid. Ah, Dari dulu banget pun waktu saya jadi seorang personal trainer di perusahaan yang benar-benar kita dituntut untuk kerja rodi. Itu perusahaan nuntut kita untuk kerja rodi. kerja rodi ya? Kerja rodi. Kita shiftnya siang, jam 2 siang harus masuk. Ah. Tapi kita nggak punya klien di siang. Kita justru ada klien yang benar-benar flooringnya di pagi. Mau nggak mau kan harus datang pagi dong. Iya, karena kewajiban kita ya. Iya, karena kalau misalnya, Mbak, malam dong, ya saya nggak bisa malam. Kita nggak dapat duit, gimana? Iya, Mau nggak mau harus pagi kan. Jadi kita Gitu ya. pagi malam, tuntutannya gila-gilaan. Kayak gitu. Berarti itu cara ngebaginya? Jadi saya selalu bilang kalau misalnya di hari saya itu liburnya di hari Minggu. Saya selalu bilang Minggu doang? Minggu. Karena di perusahaan kita cuma libur 1 hari dalam 1 minggu. Dan itu berbeda-beda untuk setiap orang ya. Itu perusahaan apa tuh, Mas? Di Salvit. Dan hampir semuanya. Hampir semua mega gym kayak gitu. 1 hari untuk 1 orang. Tapi berbeda-beda. Ada yang di Selasa, ada yang di Rabu, ada yang di Kamis, ada yang di Jumat. Karena kan nggak mungkin semua PT libur di hari yang sama. Nanti nggak ada yang standby untuk jaga klien. Nggak ada yang standby untuk jaga klub. Kayak gitu. Dan artiannya gini. Saya selalu bilang di hari libur saya nggak mau ngajar klien. Tentu banyak klien yang mau latihan di hari Minggu. Tapi saya bilang, Mbak, maaf saya nggak bisa ngajar hari itu. Karena saya harus istirahat. Udah capek banget kan saat Senin sampai Sabtu kita pagi sampai malam. Iya, olahraga terus itu. Iya gila. Dan kita yang duduk aja capek, Mas. sebenarnya kan kita masuk pagi nih misalnya. Shift wajib kita pagi. Seharusnya pulang di jam 2 siang. Nah, yang keselnya adalah di akhir bulan kita belum achieve. Terus manajer duduk di depan. Kaburnya mau gimana coba? Lu gila lu mau pulang. Emang lu udah achieve klub bulan ini? Gak bisa. Ya udah mau nggak mau pagi malam tidur di klub, makan di klub. Oh, pernah tidur di klub? Iya. Curi-curian. Saya pergi ke toilet, tutup toilet, tidur 15 menit, udah. Serius. Dan itu sebenarnya saya nggak bilang itu suatu unek-unek yang jelek ya, bukan. Tapi justru kalau dia udah terjun sebagai personal trainer, dia pasti senang untuk ngajar orang. Dia pasti senang untuk ketemu orang. Tapi badan kita kan punya limit. Iya. Kayak gitu. Saya senang ketemu orang, saya senang ngajar orang, tapi saya ngerasa badan saya capek. Kayak gitu. Iya, pasti dong. Dan justru banyak rumor yang beredar kalau lu belum tipes, lu bukan personal trainer. Oh gitu ya? Kayak gitu. Jargonnya keren banget ya? Iya, gila emang. Kalau lu belum tipes, lu bukan personal trainer. Oh gitu. Saking- Berarti tipes dulu baru personal trainer? Enggak juga. Tapi maksudnya kalau lu udah jadi personal trainer yang bener-bener rajin ngajar, lu pasti kena tipes. Karena kita ngejaga makan orang, kita suruh orang istirahat yang bagus, kitanya sendiri nggak punya waktu. Kayak gitu. Nah, makanya tadi pertanyaannya quality time untuk keluarga atau teman-teman gimana ya? Di hari libur saya nggak mau ngajar. Berarti fokusin keluarga sama teman-teman. Itu di waktu saya bekerja kayak gitu. Nah, setelah saya jadi freelancer tentu aja saya patokin batasan jamnya. Oh gitu. Di atas jam 8 saya nggak mau ngajar lagi ya. 8 malam? Ya, karena saya pernah ngajar di jam 10 malam, loh. Ada yang orang olahraga? Ada. Dan dia klien saya itu orang bank dan dia baru kelar kerja itu di jam 9 malam. Dari pagi jam 9 malam. Saya bilang dia jam 12 siang, mungkin waktu jam makan siang dia. Pernah satu kali, mungkin beberapa bulan bisa. Tapi lama-lama dia mengeluh, maksudnya cari jam yang saya kerja deh, yang selesai kerjaan jam 10 malam saya jalanin. Sampai jam? Sampai jam 11, kan 1 jam batasannya. Dan sampai rumah lagi jam 1 malam. Besok pergi lagi jam 7 pagi. Aduh, itu dikuras banget ya? Iya. Oke. Nah, ada nggak sih olahraga selain Mas di gym gitu? Maksudnya kayak di rumah gitu? Banyak. Sering berarti ya? Sayanya atau gimana? Masnya? Banyak. Kalau misalnya olahraga selain di gym tapi tetap nge-gym kan? Apa gimana sih? Enggak nge-gym, cuman kayak workout biasa, lari. Oh gitu. iya. Itu tetap ya berarti? Tetap Ada ya? Tetap. Jadi olahraganya nggak cuma di gym ya? Iya, nggak Tapi cuma di gym. Pas kan misalkan satu hari tuh ada orang tuh atau ada klien lah gitu. Ada klien di dalam gym itu. Nah, sebelum ada klien Mas nge-gym dulu atau cuma santai-santai biasa? Oh iya, jelas. Harus nge-gym dulu? Jelas banget. Karena gini, setelah saya jadi freelancer otomatis saya harus ngajar orang di luar kan. Nah, di satu gym itu saya pernah punya klien 5 orang.
di satu gym itu. Dan saya standby, kliennya kan beda-beda waktunya. Dan saya harus standby dari pagi sampai sore. Karena mungkin ada satu klien di jam 8 pagi. Nah, selanjutnya mungkin ketemu klien lagi di jam 12 siang. Nah, waktu saya menunggu itu ya saya pakai untuk latihan. Berarti gitu. Harus tetap jaga kondisi harus, juga ya? Harus banget. Nah, yang setelah jadi freelancer nih, banyak waktu luangnya atau masih tetap kerja, Rodi? Banyak waktu luangnya. Banyak waktu luang ya? Iya, banyak waktu luangnya justru. Satu hari bisa dapat berapa orang? Kayak saya bilang di awal banget, seorang freelancer punya 5 aja itu udah banyak loh. Punya 5 orang aja udah banyak. Dan kalau ada teman-teman yang punya 12, 10 itu benar-benar jago banget orangnya. Kenapa? Karena kita berbedanya sama perusahaan. Kayak saya bilang, orang datang ke perusahaan kita. Orang yang datang ke Mega Gym, kita cuma nunggu. Orangnya yang buang-buang waktu di jalan. Maksudnya dalam artian, mereka harus macet-macetan. Mereka harus ketemu orang dulu. Kita cuma standby. Nah, sebagai freelancer, kita yang datangin orang itu. Otomatis ada jeda waktu 1 jam. Dari titik A ke titik B, ada jeda waktu 1 jam. Nah, mungkin lebih banyak kebuangnya di situ sih. Waktu terbuangnya karena perpindahan tempat. Paling jauh nih, di mana, Mas? Paling jauh, saya pernah ke Kelapa Gading. Oh, Kelapa Gading. Dari Tangerang Selatan, dan itu nggak ada. Ujung ya? Iya, dan itu nggak ada kereta loh. Waktu itu saya belum pakai motor ya. Saya lebih berpikir kalau KRL itu lebih efektif karena saya naik Gojek dari rumah ke stasiun, dari stasiun nanti turun lagi, tinggal naik Gojek lagi. Iya. Menurut saya itu lebih efektif. Padahal ternyata ongkosnya lebih banyak. Jadi saya nekatin untuk pakai motor. Tapi ada orang yang minta misalnya di Pluit, daerah Pluit, saya bilang saya nggak bisa sih, jauh banget. Kalau itu jauh banget, benar-benar jauh banget. Itu ujung banget sih. Iya, ujung banget makanya. Kesini aja udah jauh loh. Bekasi pernah nawarin ya. Dan dia udah deal sama harganya sebenarnya. Terus saya tanya, emang lokasinya di mana? Bekasi. Maaf Pak, saya nggak bisa. Ntar saya tanyain teman saya aja yang daerah sana. Saya gituin. Oh gitu. Oke. Berarti mayoritas kliennya Mas Brian Jakarta Selatan. Iya, Jakarta Selatan. Cewek cowok? Bintaro. Ya, relatif banyak. Cewek bisa, cowok bisa. Sekarang ada berapa klien? Sekarang yang tersisa tinggal 3 sih. Untuk offline? Iya, untuk offline 3 ya? Iya, untuk offline. 3. Ya. Karena itu banyak banget sih. 3 sih oke ya. Tapi sebenarnya kemarinnya ada yang mau di-closingin. Tapi ceritanya di hari Kamis saya udah deal harga sama dia dan pengen latihan di GBF. Itu hari Rabu apa hari Kamis saya lupa. Udah deal harga nih, udah oke. Dia tinggal transfer nih tapi saat latihan nanti. Di hari Jumat, gubernur bilang nggak boleh ada aktivitas apapun di luar. Padahal saya mau latihan di GBK loh sama dia. Aduh. Nggak jadi dapat. Berarti emang bener-bener dampak banget ya? Berdampak banget dan hampir semuanya saya bilang. Sekarang saya dapat informasi kalau beberapa mega gym seniornya itu udah pada resign. Dan di tempat saya lama bekerja itu mereka cuma didapat berapa ya gitu, sekitar 1 juta kali ya. Komisinya dipotong. Oh gitu. Iya, dan ya benar-benar berdampak banget sih buat teman-teman semuanya. Makanya saya pernah tanya sama klien saya yang saya bilang tadi si VP itu, Mas gimana pencapaian di tahun ini? Dia cuma ngomong gini, nggak usah berpikir untuk mencapai apa-apa dulu. Lu bisa bertahan hidup aja itu udah suatu pencapaian. Iya. Dia bilang kayak gitu. Nah saya berpikir, survive dulu ya? Iya benar. Saya berpikir, oh ya udah, berarti yang saya jalani sekarang bisa bertahan udah suatu pencapaian. Itu udah pencapaian ya, banget. Kan nggak nutup kemungkinan dulunya kita waktu di Januari awal, wah gue pengen punya ini, gue pengen beli ini, gue pengen beli itu, nggak ada yang dapat satupun. Tahan dulu deh. Iya. Gitu. Bukan tahan, malah berpikir, aduh gue dapat duit dari mana ya? Kalau nahan sih masih mending ya. Lebih kesana berarti ya. Berarti kita masih punya duit kalau nahan. Iya. Sekarang posisinya kita nggak punya duit. Iya. Gitu. Kosong ini segala kosong banget. Terus misalkan kalau freelance sama di perusahaan, di perusahaan pasti ada potongannya ya? Untuk apa? Untuk misalkan kalau Mas kan di ini bisa 3-4 juta kan? Iya. Nah kalau di perusahaan itu satu orang segitu juga? Oh enggak lah, jelas buat perusahaan lebih banyak dong. Oh gitu ya? Kita dikasih komisi sedikit. Oh berarti. Tapi ya apa ya? Tetap ada teman-teman yang bisa mendapatkan 2 digit gajinya. Tetap ada. Oh serius deh? Tapi itu kerjanya mungkin gila-gilaan. Saya bukan membandingkan saya dengan orang yang di dalam ya, tapi dalam artian kalau lu udah tahu ngerasain jadi freelancer itu gimana dapatnya, mungkin bakal bilang freelancer itu enak. Tapi yang nggak enaknya kesusahan cari klien. Iya sih. Jadi semuanya enak, semuanya nggak enak. Di dalam gym kita didatangin klien, di luar gym kita yang mendatangin klien. Bedanya kayak gitu.
Iya susah juga sih. Sekarang kan nggak bisa apa-apa. Kita aja waktu kemarin DKI ada apa namanya? Ada tutup. Itu kita bener-bener nggak bisa masuk, Mas. Iya, makanya. Karena di mana-mana ada Satpol PP Iya, segala macam. makanya. Ini mau gimana nih? Iya, makanya. Harus butuh surat dinas, surat jalan, segala macam kan. Tapi yang waktu penutupan saya di rumah aja sih. Ngajar online doang kan. Ngajar online Iya, doang. bahkan klien saya yang di apartemen yang saya nggak bisa masukin video call. Jadi dia latihan sendiri, saya video call, pastiin gerakannya udah aman atau enggak. Kayak gitu. Berarti ya sekarang milih bertahan dulu aja deh. Bertahan. Berarti new hope banget ya ini 2021 ya. Mudah-mudahan hilang lah gitu. Ya seperti itu. Harus optimis berarti kita. Nah, Mas Brian, Mas Brian kan udah lama banget nih. Udah lama banget inian apa sih namanya? Ya minum produk kita lah. Kira-kira yang paling Mas suka tuh apa sih? Kasein. Kasein ya? Kasein. Oh, saya suka banget kasein. Kasein kenapa kasein, Mas? Karena menurut saya kan saya latihannya malam. Jadi saya butuh sesuatu yang pas saya tidur protein saya tetap tercukupi. Nah, kasein ini kan dia time release. Jadi justru dipecahnya bertahap. Kan kayak gini nih whey concentrate kan. Ya, si whey concentrate ini bakal langsung diserap sama tubuh. Nah, sementara saya latihan malam dan saya minum si protein itu sebelum tidur dan saya butuhin kasein dan rasanya juga enak banget. Jadi saya lebih suka kasein. Lebih kasein ya? Iya, lebih pilih kasein. Pantesan penjualan di kita tuh naik banget kasein bulan kemarin. Iya, benar. Kasein dan gainer. Kasein dan gainer. Iya, benar. Yang paling sering saya pakai itu dua itu sih, kasein dan gainer. Tapi pernah nyobain BCAA, kreatin pernah? Pakai semua. Tapi kan di sini catatannya adalah yang paling saya sukain. Yang paling disukain. Iya. Ya. Kalau kreatin saya pakai selalu. Kreatin itu 2 scoop sebelum latihan saya selalu pakai. Oh, jadi kreatin tuh lebih ke sebelum latihan. Iya, sebelum latihan. Terus si BCAA itu lebih ke setelah latihan. Jadi kalau misalnya dibilang suplemen apa yang baik ya tergantung kebutuhan. Lu butuhnya apa? Nah, kayak saya bilang tadi, saya paling suka kasein karena apa? Saya butuh protein setelah saya tidur karena latihan saya malam. Kalau misalnya lu butuh untuk menaikkan berat badan ya lu pakai gainer. Kalau lu butuh pengen massa otot naik tanpa ada lemak ya lu pakai isolate. Kayak gitu. Oke. Jadi setiap kebutuhan orang berbeda-beda, tentu aja suplemen yang dia cocok untuk dia berbeda. Kayak gini, masnya pengen diet nih. Iya. Nggak mungkin saya saranin pakai gainer dong. Oh, tambah gede dong. Ya udah, berarti masnya cocoknya pakai isolate. Oh, kayak gitu. Iya. Berarti isolate ya. Berarti semua orang itu beda-beda ya yang tadi kita bilang. Iya. Beda maunya, beda targetnya, tentu beda produk yang harus dia pakai. Nah, pernah nyobain merek sebelah, Mas? Merek sebelah itu yang lebih ke apa ya? Ya semuanya lah gitu. Beberapa ada nggak? Gitu? Ada. Enakan mana sama produk kita? Kalau untuk produk kita sih enak di kreatinnya enak banget. Kreatin BCAA-nya enak banget. Enak banget. Nah, mungkin ini kita butuh perkembangan lagi ya untuk di Muscle First. Ada beberapa rasa yang harus mungkin kita lebih perhatiin kayak gitu sih kalau menurut saya. Saran Mas di mana? Manis. Oh. Iya. Lebih ke situ sih. Lebih ke manis ya? Iya. Lebih ke manis atau jangan manis? Justru mungkin kalau nggak tahu ya, ini beda-beda orang ya. Mungkin karena saya tipikal orang yang nggak begitu suka manis, saya bener-bener kalau makan nggak pakai kecap loh. Nasi goreng jangan pakai kecap. Mie goreng jangan pakai kecap. Nah, berarti mungkin menurut lidah saya agak manis. Makanya saya kadang banyakin airnya. Oh, kayak gitu. Okay. Berarti Mas Clovers masih agak manis. Gitu. Iya, menurut saya. Perbedaannya sih. Tapi untuk kreatin, BCAA, kasein itu semuanya udah clear. Menurut saya. Saya bandingin sama kompetitor dan bahkan teman-teman saya yang tadinya pakai produk-produk lain, mereka justru larinya ke Muscle First. Oh, gitu. Kreatinnya mereka pakai semua. Udah lu coba dulu. Jadi saya orangnya yang saya punya suplemen, saya nge-gym, saya taruh di meja tempat resepsionisnya. Lu kalau mau pakai ya. Nah, pada akhirnya mereka, ini apaan sih? Kok enak? Pakai semua kayak gitu. Berarti kreatin itu efek buat latihan tuh apa sih, Mas? Jadi menurut saya, dan memang sih fungsi kreatin itu kan di dalam tubuh kita udah dibentuk sendiri kan. Tubuh kita menghasilkan kreatin itu. Ditambah lagi dari daging-daging merah itu tubuh makan juga kan. Maksudnya kita makan daging ada kreatin juga kan. Nah, sebenarnya sih kreatin ini memberi saya lebih ke apa ya? Fokus. Stamina, nggak habis-habis. Berbeda sama pre-workout ya. Pre-workout itu efek sampingnya karena dia kafein adalah susah tidur. Nah, kreatin ini enggak. Berkali-kali saya bilang sama teman saya karena mereka pakai pre-workout. Saya dulunya pakai pre-workout, saya bilang. Tapi saya nggak mau pakai itu lagi karena saya susah tidur.
Karena ada kafeinnya. Kafeinnya tinggi banget. Iya, dan kalau dengan dosis yang salah atau kebanyakan itu jantungnya deber loh. Bahaya banget. Makanya saya bilang saya lebih fokus ke kreatin, saya lebih suka pakai kreatin. Bener-bener 15-20 menit sebelum latihan saya minum, dan bahkan saya sering juga minumnya selama latihan. Kan kita kalau latihan dahaga ya. Iya. Itu kan rasanya seger banget. Berarti kreatin tuh kan. Bener, minum kreatin, angkat lagi, udah. Iya, karena kita lebih kedepanin segernya sih. Iya, benar. Oke, siap. Nah, saya pengen itu tadi kan sebelumnya kan ada Mas Brian kan sempat cerita tuh masalah fits, coordination, sama Scorefors. Coba dong Mas ceritain sedikit. Ceritanya boleh lah, nggak apa-apa. Gitu. Gimana? Yang mau kita bahas apanya? Awalnya kerjasamanya. Jadi mungkin saya pertama kali itu nge-gym dan pengen berpikir saya pengen dapat baju olahraga. Karena saya biasanya beli kan. Secara gratis? Enggak berpikir secara gratis, tapi ya memang tujuannya itu. Oh gitu ya. Tadinya saya berpikir justru kalau misalnya saya bisa kerjasama, mungkin saya dapat special price awalnya. Tapi ternyata setelah saya lihat teman-teman, justru mereka bukan dapat special price, tapi lebih ke gratis. Namanya endorse ya gratis kayak gitu kan. Nah saya berpikir, oh yaudah saya cari deh orang yang bisa kerjasama dengan saya dan saya dapat baju olahraga gratis, saya nggak perlu beli lagi. Biasa kan orang belinya H&M segala macam. Saya udah harus cari kayak gitu kan. Nah tahu-taunya saya samperin Coordination nih. Saya ajak kerjasama, mau nggak? Saya punya channel YouTube sekian, saya punya Instagram sekian, kita kerja bareng. Saya buat konten tapi pakai produk lo. Nanti saya bakal promosiin. Awalnya seperti itu. Iya, terus. Nah, jadi dari awal kerjasamanya oke, bagus, tapi saya berpikir ya udahlah saya kayaknya harus vakum dulu nih dari bareng dia. Saya vakum, saya mau sendiri dulu dan saya masuk ke Muscle First. Kayak gitu. Ceritanya yang pas masuk ke Muscle First itu ngajuin proposal lagi atau ketemu sama Mas Clint atau siapa yang ngajak? Bareng sih kayaknya. Saya juga udah lama lihat Muscle First dan kebetulan Mas Clint-nya kontak saya. Jadi saya berpikir ya udah. Tapi sebelum di situ saya ada kerja sama bareng yang lain sih. Brand lain. Iya. Nah, kalau itu saya tahu. Iya, saya ada kerja sama brand lain, tapi saya berpikir ya udah saya coba produk lokal. Biasanya kan orang sekarang mencanangkan ya udah produk lokal lu harus majuin juga dong. Iya, kayak harus gitu. Bangga buatan Indonesia gitu. Bangga buatan Indonesia. Iya, jadi ceritanya ya begitu. Nah, tahu-taunya saya gabung lagi ke produk Fits yang sekarang saya pakai. Saya gabung ke produk Fits dan bahannya enak-enak. Tahu-taunya ya itu yang tadi saya ceritain. Coordination kontak lagi Muscle First dan saya kerja sama bareng Coordination lagi. Iya, malah sekarang Coordination sama Fits kerja sama bareng gitu kan. Masa sih? Enggak, maksudnya ya kerja sama Muscle First gitu. Oh iya. Jadi saya enggak bareng aja. Jadi saya ibaratnya pacar baru saya ketemu mantan saya. Kayak gitu. Gitu ya. Hati juga ya. Iya, benar. Oke. Nah, buat Mas Brian, kan banyak orang di luar sana ya, kayak di YouTube, di Instagram, di Facebook, mereka tuh selalu nge-share kok susah banget sih ngebentuk badan gitu. Nah, menurut Mas, cara ngebentuk badan yang gampang tuh gimana sih? Ngebentuk badan ini kan banyak banget ya. Ngebentuk apa dulu nih definisinya? Menurut Mas deh, yang sampai sekarang Mas kayak gini. Oh iya, maksudnya kalau misalnya ngebentuk badan menurut saya tentu membentuk massa otot kan. Jadi sebenarnya gini, ada beberapa konten saya yang saya bikin memang sedikit agak membingungkan orang menambah berat badan. Menambah berat badan itu ya saya bilang persilahkan lu mau nambah apa, mau dari lemak, mau dari otot terserah. Tapi yang selalu saya bilang adalah lu harus latihan kayak gitu. Lu mau makan sebanyak apapun, lu mau pakai produk gainer, kalau lu nggak latihan ya jadinya mungkin nggak terlalu efektif. Jadi saya selalu bilang lu latihan biar massa otot lu naik. Dan satu lagi ya, kalau kita latihan biasanya nafsu makan itu bakal lebih tinggi loh. Itu yang paling penting orang harus tahu juga. Kayak gitu. Oke. Nah nih Mas, pernah nggak sih Mas dengan kerjaan Mas yang seperti ini, ya yang udah nge-chief kayak gini lah, dulu tuh pernah direndahin orang nggak sih? Direndahin orang sih kayak apa lu Brian, lu pasti gay gitu atau gimana gitu. Saya ke gay terus nih kayak gini. Enggak sih. Justru kerjaan seorang personal trainer itu menurut saya pekerjaan yang paling enak. Paling enak ya? Paling enak. Kenapa bisa saya bilang paling enak? Pertama, kapan lagi kita nyuruh bos lompat? Kapan lagi kita nyuruh bos ngerangkak? Coba. Oh gitu? Kita bisa nyuruh bos loh. Pak, push up ya? Oh, Pak, sit up ya?
Pak lari ya. Kapan lagi coba? Tahu-taunya di kantornya dia maki-maki karyawan dia. Oh iya. Sementara kita di gym sebagai seorang personal trainer, dia hargain, kita Harus suruh nurut apapun gitu dia nurut. Bener banget kan? Jadi saya bilang sama teman saya, kayaknya memang personal trainer ini pekerjaan yang paling enak. Ditambah lagi kita bisa ketemu orang-orang gede secara gampang. Kita pakai seragam, samperin, kenalan. Coba kalau di luar, misalnya dia manajer nih, cakep, cantik gitu ya. Gimana Mas mau samperin? Coba. Sementara kita cuma ya anak muda yang pakai, mungkin oke lah pakaian lu keren. Tapi kalau lu nyamperin seorang manajer di restoran, itu kan agak, apaan sih lu? Siapa kamu? Iya, siapa sih lu? Gitu kan? Tapi kalau kita pakai seragam di dalam gym, kita samperin mereka, halo mbak, hari ini mau latihan apa? Mau saya temenin nggak? Nah itu awal mulanya kejahatan terjadi. Begitu. Berarti enaknya juga dapat bandelnya juga iya, ya. Iya benar, tapi gitu. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Ntar saya niru lah. Kayaknya enak soalnya itu. Jangan ditiru buat teman-teman yang ditiru. Nah, sampai titik ini kan pasti Mas butuh perjuangan yang sangat gitu loh. Sangat keras gitu. Nah, motivasi Mas tuh apa sih sampai titik yang seperti ini? Sampai titik seperti ini sebagai seorang personal trainer? Yap. Lebih ke ini sih. Dulu saya beranggapan kalau misalnya bisa bantu orang, bisa kasih ilmu secara gratis, itu enak banget. Karena gini, di tahun 2010, saya mendapatkan ilmu tentang gym itu susah banget loh. Kan dulu 2010 nggak banyak kayak sekarang video-video tutorial. Dulu kita mau deketin orang yang badannya bagus susah loh. Apaan sih? Gue lagi main sibuk. Mas, bang ajarin dong kan kalau bahasa di sana. Bang ajarin dong bang. Ini mainnya gimana? Apaan sih? Sibuk. Pasti mereka kayak gitu. Dan susah banget untuk mendapatkan ilmu tentang gym, tentang fitness, tentang apa yang kita mau. Susah dulu. Karena orang ngerasa kalau dulu itu ilmu yang dia punya ya dia mau pakai sendiri, dia takut bersaing. Nah beda sama sekarang. Sekarang video YouTube banyak banget, semua orang jadi YouTuber fitness, banyak banget kan. Sekarang lebih banyak sharing ya? Lebih banyak sharing. Nah sebenarnya saya ditanya kenapa pengen banget dan bisa sampai di titik ini ya karena saya pengen berbagi gitu. Kayak gitu. Kalaupun pada akhirnya yang kayak saya bilang di awal banget kan, saya jadi PT gratis loh. Saya ngasih program ke klien saya gratis, manajer saya tahu saya kena marah. Justru karena saya berpikir ya udah saya kasih gratis, toh saya nggak rugi. Saya ngajarin Mbak, saya nggak rugi gitu. Iya, berarti mungkin ketika si Mbak itu badannya bagus itu suatu kebanggaan sendiri. Bangga banget. Apalagi cewek ya. Cewek itu dibilang temennya kurus aja senangnya minta ampun. Padahal sebenarnya di mata kita PT-nya sama aja. Iya kan? Sama aja. Tapi dia cerita, Mas aku dibilang temen aku yang udah gak ketemu 2 tahun kurus loh. Oh iya. Iya. Wah keren banget. Iya. Kita buat seneng aja berarti. Padahal kita di mata kita sama aja. Dan sering banget cewek saya juga tanya kayak gitu kan. Kamu lihat aku kurusan gak? Dalam arti kan kita ketemu tiap hari. Gimana mau tahu bedanya? Ya kurusan kok. Itu udah seneng banget kan. Kalau bilang gemukan hancur dunia. Begitulah. Oke. Nah, berarti kan sampai saat ini kan banyak lah yang dirintangin sama Mas Brian. Iya. Nah, kira-kira ada nggak sih ngerasa kayak jenuh? Gitu. Jenuh sih sebenarnya enggak ya. Cuma gini, kita nggak tahu. Setiap pasangan kita pasti pengen yang terbaik buat kita. Dan mungkin mereka menganggap kerjaan seorang personal trainer ini kurang masa depannya. Di situ. Jadi kurang masa depannya. Padahal sebenarnya gini loh. Apa yang kita suka lakukan, dikerjain terus-menerus, kayak yang saya bilang tadi, konsisten lakuin, pasti ada hasilnya juga. Nah, tapi mungkin beberapa pasangan kita, atau mungkin orang tuanya, beranggapan kalau misalnya, ngapain sih ngajar-ngajar orang terus, kan capek. Emang duitnya banyak? Banyak. Kita nggak bisa bilang kayak gitu kan, tapi dalam artian gini loh, lingkup si dunia fitness ini nggak cuma ngajar. Siapa tahu 2 tahun, 3 tahun ke depan, saya bisa kayak misalnya punya gym, saya bisa jadi seorang konsultan untuk badan bagus, kan itu banyak duit juga. Nah tapi kan orang tua pacar kita nggak berpikir ke sana. Semua orang pasti berpikirnya, lu punya usaha, lu punya perusahaan, jadi bos itu udah banyak duit, pasti berpikirnya kayak gitu. Nah justru mungkin menurut saya di situ sih letaknya. Berarti emang fitness itu sampai sekarang pun kayaknya masih awam gitu ya Mas? Terusnya banyak orang yang mikir kayak personal trainer paling dapetnya berapa? Iya banyak. Padahal mereka nggak tahu kali, padahal duitnya banyak banget. Iya duitnya banyak banget. Duitnya banyak banget. Mereka nggak tahu aja. Cuma memang mungkin fokusnya mereka adalah kan pekerjaan seperti ini memakai fisik. Saat kita sakit kita nggak bisa kerja. Nah justru di situ makanya saya bilang penting banget ketiga hal yang tadi, olahraga, istirahat yang cukup, nutrisi yang
dipikirin, maksudnya dipertimbangkan pilihan yang bagus. Nah, Mas, kan kita udah ngomongin gym, ngomongin PT gitu. Ketika nanti nih, kita out of the box ya. Ketika nanti Mas udah nggak bisa lah di dunia gym gitu. Ada nggak sih atau Mas mau jadi apa gitu selain jadi PT? Kalau misalnya ditanya mau jadi apa, jadi pengusaha lah. Pengusaha ya? Iya. Jadi saya sebenarnya sambil nge-gym, sambil jadi personal trainer kayak gini, saya pernah buka ini loh, apa sih namanya? Kuliner. Jadi itu ada kayak nasi bowl kayak gitu. Oh iya, I know. Jadi itu saya jualan itu juga. Terus sekarang saya juga kan yang tadi saya bilang di awal, jual beli helm, jual beli motor. Maksudnya, tapi balik lagi sebenarnya saya kena tegur sama si klien saya yang saya bilang seorang vice president itu, dia bilang cuma satu, belum tentu kita bisa ngejar mereka yang udah duluan. Saya bilang, Mas enak ya kalau orang yang jualan cupang dapatnya ratusan juta loh sekali lelang. Mereka bisa dapat 50 juta, bahkan ada yang sampai dapat 100 juta. Oh ada teman sampai segitu? Iya, sekali lelang. Saya bilang, wah mau dong beli cupang terus ternak, saya bilang gitu. Terus dia bilang satu hal kayak gini, Mas, mereka untuk dapat posisi seperti itu mereka butuh waktu berapa lama? Ya, mereka bertahun-tahun loh ngerjain itu. Nah, Mas mau mulai sekarang, cuma ada 2 kemungkinan dia bilang. Lu bener-bener luck-nya yang tinggi banget, maksudnya keberuntungan lu tinggi banget, atau lu harus mati-matian lagi. Dia bilang kayak gitu. Saya bilang bener juga. Jadi dia bilang saranin apa yang udah lu jalanin sekarang, lu coba jalanin lagi. Dia bilang kayak gitu sih. Makanya saya bilang mungkin nanti pada akhirnya setelah saya kan ini perlahan juga menjalani jual beli segala macam. Siapa tahu nanti mungkin ada keberuntungannya di sana, ya saya bakal jalani. Tapi untuk saat ini fitness masih nomor 1 sih. Masih nomor 1. Masih. Nah, coba nih, terakhir dari saya nih. Kayaknya banyak banget, kita udah lama banget kayaknya. Gak kerasa ya. Pokoknya terakhir ya sekarang kan generasi Zoomer lah kalau orang bilang. Zoomer. Iya, Zoomer lah. Zoomer atau millennials lah. Zoomer kan yang pakai Zoom lah. Saya nggak tahu kenapa Zoomer. Saya nggak pernah pakai Zoom loh. Oh gitu? Belum. Yang kita kemarin pakai apa ya? Pakai Google Meet. Oh iya, Google Meet. Saya belum pernah pakai Zoom. Saya belum ada Zoom. Oh gitu. Oke, berarti saya bukan generasi Zoomer. Oh, bukan kayaknya. Masuk. Nah, buat generasi Zoomers yang sekarang nih, Mas. Kira-kira ada nggak sih pesan-pesan Mas gitu di sekitar kesehatan sama ini ya? Bentuk badannya. Lebih ke apa ya? Karena sekarang sih mungkin media sosial kan udah benar-benar gencar banget ya. Bahkan besar banget. Bahkan di TikTok itu banyak banget juga yang influencer fitness udah bagi-bagi tips kan. Iya, mereka bagi-bagi tips tentang gimana caranya diet, gimana caranya untuk membentuk badan. Ya mungkin saran saya nonton yang hal-hal kayak gitu dan langsung praktekin. Lebih ke situ sih. Jadi kalau misalnya lu pengen punya badan bagus, lu pengen berhasil bentuk badan dan body goal lu, ya ikutin. Karena tips dari mereka nggak mungkin salah. Kayak gitu. Sama gini deh, saya berkali-kali pengen tanya sama orang yang udah sukses, Mas kunci sukses apa sih? Pasti jawabannya sama. 100 orang yang ditanya jawabannya sama. Lu mimpi sebesar mungkin, lu bangun, lu kerja. Jawabannya sama. Nah sama, orang bertanya sama saya, Mas gimana sih pengen punya badan kayak gitu? Lu bangun, lu nge-gym. Kayak gitu. Sama sih pasti jawabannya, semua orang pasti simple lagi deh, usaha. Iya, simple banget itu udah. Ya saya ngomongnya panjang dari usaha. Pokoknya usaha ada usaha. Iya. Oke. Kalau gitu thank you banget Mas Brian udah kesini. Mungkin next kita bakal sering nanti ngobrol sama Mas Brian. Iya boleh nih. Diundang-undang lagi, siapa tahu ada bahasan yang lebih menarik lagi. Banyak banget. Banyak ya sebenarnya banyak ya. Karena waktu mepet banget sih kayaknya gitu. Makanya thank you banget udah datang. Oke, thank you. Semoga nanti makin banyak klien nih buat kalian di sini kabarnya. Buat kalian yang mau join sama PT offline-nya Mas Brian, boleh langsung hubungi Mas Brian, nanti ada di deskripsi ya. Iya, benar. Oke, kalau kayak gitu thank you Mas Brian. Thank you Mas. Thank you semuanya. Thank you.